Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan Digital Educative Training with Sky Community. Pada kesempatan kali ini kita sudah ada di hari ke-6 ya. Semoga tetap antusias dan semangat mengikuti dan sehat selalu dimanapun berada. Terkait dengan pembelajaran kemarin sepertinya agak kecepatan ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ingin mengulangi kembali bisa sambil di pause-pause atau kecepatan videonya boleh dipelankan seperti itu ya. Jadi untuk sekarang kita akan langsung masuk ke pembelajaran Answer Garden gitu ya. Jadi yang paling akhir, materi paling akhir semoga tidak mengurangi semangat Bapak Ibu ya dalam pembelajaran. Untuk berkenalan dengan platform baru yaitu Answer Garden. Semoga tidak terlalu cepat untuk video yang kali ini ya Bapak Ibu. Oke, nah apa sih itu Answer Garden gitu ya? Kalau yang sudah pernah dengar dan sudah pernah memakai mungkin sudah tahu, tapi kalau yang belum tahu mari kita belajar bersama di sini seperti itu. Nah, Answer Garden ini adalah alat online basisnya menggunakan website, tapi kalau ingin maksudnya diakses menggunakan handphone juga bisa ya, silahkan nanti langsung, tapi menggunakannya basis website. Jadi membukanya menggunakan browser baik Mozilla, kemudian Internet Explorer, Chrome, dan Microsoft Edge mungkin ya, itu dan gratis. Kemudian ini memungkinkan kita untuk membuat cloud kata-kata dari pernyataan atau kalimat seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Kapan sih kita bisa memakai Answer Garden? Jadi Answer Garden tadi kan cuma cloud ya, jadi kata-kata doang. Kapan kita memakainya? Yang pertama adalah di awal pembelajaran, itu digunakan untuk mengambil fokus siswa. Jadi siswa kita ajak bermain, kemudian digunakan bisa salah satunya nggak hanya mainan ya, tetapi mengingat materi sebelumnya gitu ya. Jadi kemarin tuh kita belajar apa sih sebelumnya, dan kita bisa sambungkan ke materi sekarang yang kita ingin sampaikan ke siswa seperti itu. Nah, yang kedua adalah ketika di tengah pembelajaran itu kita gunakan untuk mengambil fokus kembali dari siswa ya. Misalkan siswa udah kok merasa suntuk atau merasa mengantuk, bosan, kita langsung bisa memakai ini. Tidak perlu persiapan lama ya, yang penting kalau misalkan laptop kita nyala dan sudah terhubung, misalkan kalau di kelas memakai proyektor gitu, sudah terhubung, siswa langsung aja kita ajak. Atau misalkan kalau tidak memakai laptop ya, tidak ada, kita bisa kok pakai HP saja kita buat, terus siswa suruh membuka HP-nya semua, mengerjakan menggunakan HP-nya, nanti juga langsung terlihat di HP-nya masing-masing seperti itu. Oke, dan yang terakhir ada di akhir pembelajaran, itu bisa kita gunakan untuk mengulang atau menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Nah, di sini saya tidak mengambil keunggulan sama kekurangannya, karena Answer Garden ini hanya ya udah digunakan untuk mengambil kata-kata dan bukan untuk sebagai alat evaluasi atau bukan untuk materi pembelajaran, kelas online dan lain sebagainya. Maka ya dia memiliki keunggulannya sendiri, kekurangannya ya sangat banyak ya, karena dia memang hanya fokus untuk sebagai brainstorming saja. Nanti kita lihat seperti apa Answer Garden itu ya. Nah, Answer Garden ini bisa diakses melalui ini ya, answergarden.ch. .ch pakainya ch. Oke, kita akan langsung saja ya berkenalan dengan si Answer Garden ini melalui website. Caranya yang pertama adalah pastikan internet sudah connect, kemudian kita akan masuk ke browser, saya memakai Chrome. Kemudian di sini kita langsung tulis aja ya, Answer Garden.ch. Oke, kita klik saja. Nah, dia akan langsung masuk ke halaman utamanya. Nah, di sini halaman utama. Kita tidak perlu membuat akun Answer Garden. Jadi di Answer Garden ini tidak perlu membuat akun, langsung bisa membuat
soal di sini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu memakai iPad dan anak-anaknya memakai iPad, boleh langsung download di App Store, tapi akan berat, mending pakai website saja, lebih ringan ya, jadi tidak perlu menambah memori. Di sini nanti dia akan berupa seperti ini Bapak Ibu ya, kata-kata yang muncul gitu ya. Dan kalau bisa yang kita tuliskan itu bukan kata-kata yang sangat panjang seperti itu ya. Kalau panjang nanti jadinya bukan kelat lagi nanti ya, paragraf itu jadinya. Oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung bisa saja menggunakan tanda plus ini yang di atas ya Bapak Ibu, plus ini, atau bisa memakai yang bawah ini. Oke. Yang bawah atau yang atas sama aja. Kalau saya akan memakai yang tanda atas saja, plus. Oke, ketika tanda plus kita dimulai, nah ini akan muncul seperti ini yang harus kita isi untuk membuat soal. Pertamanya topik. Nah, di sini topik atau pertanyaan yang ingin kita sampaikan ke siswa. Misalkan saya sedang belajar sikap ilmiah. Nah, saya akan menanyakan ke siswa misalkan sikap ilmiah apa saja yang dapat dimiliki oleh seorang peneliti. Misalkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya terserah sih ya peneliti. Oke. Kalau yang untuk sains atau matematika gitu bisa boleh menanyakannya di luar topik saja, hanya untuk brainstorming dan lain sebagainya, untuk mengembalikan fokus siswa juga boleh seperti itu ya. Nah, kemudian yang di bawah ini udah pertanyaannya. Kalau bisa jangan terlalu panjang biar siswa tidak membacanya panjang. Kemudian yang bawah di sini boleh diisi boleh tidak, tapi saya akan memakai ini answer garden mode itu sebagai brainstorm ya. Kalau sebagai brainstorm berarti boleh mengisi lebih banyak ya, unlimited copies of the same answer. Berarti si siswanya bisa mengisi sebanyak-banyaknya seperti itu ya. Jadi boleh sebanyak-banyaknya. Kalau classroom bisa menulis sebanyak-banyaknya, tapi satu orang siswa tuh satu. Kalau yang brainstorm ini maksudnya satu orang misalkan menulis kata A, orang itu menulis A lagi boleh sebanyak-banyaknya. Tapi kalau classroom satu orang hanya boleh nulis satu, tetapi jawabannya bisa jadi sama gitu ya antar siswa. Kemudian moderator ini berarti answer will be submit to the anti garden, so you manually ya. Jadi siswa menjawab ke kita yang menuliskan di sini gitu ya. Jadi siswa tidak bisa mengetik. Menurut saya kurang asik sih ya, kan kita maunya siswa aktif ya dalam mengikuti ini. Jadi kita nggak akan pakai mode moderator. Kalau yang log ini nggak akan ada yang bisa menjawab ya. Jadi ini bisa kita gunakan kalau misalkan sudah selesai sudah selesai pembelajaran terus kita pengen log. Tapi kalau nggak di log juga nggak apa-apa. Kita pakai mode classroom saja. Kemudian di sini answer length ini adalah karakter yang bisa dipakai. Boleh 20, 40. Ini per huruf ya Bapak Ibu ya. Jadi dihitungnya per huruf. Bisa sampai 40 atau 20. Saya akan memakai 20 saja. Kemudian di sini paling penting ini admin password. Ini adalah yang paling penting. Don't forget this password as there's no way recover it. Jadi nanti kan tadi ada mode lock kalau kita misalkan ingin mengunci. Nah, bagaimana caranya? Ya ini pakai si passwordnya ya. Passwordnya ini yang tahu hanya kita, jadi nggak boleh ada orang yang tahu, biar kita bisa mengubah-ubah si topiknya atau ingin menghilangkan si tadi ya jawaban yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, saya akan memasukkan password saya. Benar nggak ya tadi? Sebentar. Oke, itu password saya. Kemudian di sini ada reminder email. Enter an email and you receive containing the link at your email address will not be stored
Oke, nggak usah ya. Kalau kita tidak ingin nge-spam di email kita, nggak usah diisi, nggak apa-apa, yang penting tadi hafal password-nya. Kalau perlu dicatat saja biar tidak lupa. Kita lanjutkan ke spam filter, kita on-kan biar tadi tidak ada spamnya. Kemudian case-nya ini lowercase aja, kata-katanya nanti pakai huruf kecil huruf besarnya, atau kalau mau ke uppercase ya, jadi nanti ke besar semua, kita pakai yang uppercase kayaknya bagus. Kalau no change berarti nanti ada besar kecil tergantung sama jawaban siswa ya. Kemudian yang di sini ada you can make this answer easily, discover your short duration ya. Jadi bisa dibuat 1 jam, nanti akan langsung ngetutup. 1 hari, 1 minggu, kita akan memilih yang bagian hidden ya. Jadi kita tutup saja, kalau hidden tuh hanya kita dan siswa yang tahu. Jadi cukup kita dan siswa yang tahu saja ya. Dan kapan mau ditutup terserah sama gurunya ya, terserah kita tadi. Caranya nanti masuk ke pakai apa namanya passwordnya tadi ya. Kita langsung create saja. Kita create sebentar. Nah, langsung jadi ya. Sikap ilmiah apa saja yang dapat dimiliki oleh seorang peneliti. Maka nanti ini adalah yang muncul juga ke siswa. Bagaimana caranya? Ini saya close saja. Apa namanya tadi sampai mana lagi ya? Oke, yang bagaimana cara mengirim ke siswa yaitu dengan cara ini. Kode ini kita yang di sini ya Bapak Ibu yang ada di answergather.ch2381641 ini kita kirimkan ke siswa, maka akan siswa langsung bisa memperoleh seperti ini juga di tampilan websitenya. Nanti siswa tinggal mengetik di sini ya, misalkan saya tulis jujur seperti itu, atau nah nanti maka akan langsung muncul di bagian bawah gitu ya, jujur. Terus apa lagi, misalkan ya disiplin. Oke, misalkan disiplin seperti itu. Apakah kita bisa menuliskan disiplin lagi? Kita coba ya. Nah, kita lihat nanti di sini oke. Tidak bisa ya, karena kan saya orang yang sama. Ini masih pakai browser yang sama. Saya harus mengisi pakai yang lain. Nanti maka akan ketahuan di sini ada jumlahnya, 1 orang yang menulis, 1 orang yang 2 orang yang menulis dan sebagainya seperti itu ya. Tapi tidak bisa pada browser yang sama. Misalkan apalagi ya, jujur, disiplin, ya itulah ya, rajin misalkan atau apalah ya gitu, dan lain sebagainya. Nah ini adalah nanti akan muncul cloud kalau siswanya banyak sih ya isinya banyak. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin siswa itu bisa mengisi lebih dari 1, nanti modenya yang tadi diubah ya Bapak Ibu, bukan di classroom tetapi bagian brainstorming gitu. Oke, nah selain kita bisa mengirimkan ini, kalau misalkan kita sedang di kelas dan memakai LCD, lebih baik kita bisa menggunakan bagian ini nih, QR code ya. Jadi kalau kita bikin pakai QR code, nah di bawahnya akan muncul tab for image. Sebentar. Nah, ini kita tampilkan. Jadi siswa nanti nge-scan sendiri dari QR code ini ya. Jadi kita tidak usah ngomongin 2381641 ya. Jadi siswanya langsung scan QR code, maka akan langsung masuk ke sini seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita ingin balik lagi ya, kita ke admin ya. Ke admin tadi karena ini kita masih di sini ya, kita lihat nih. Kalau kita ganti ke brainstorm boleh nggak? Boleh lah ya. Kita save dulu. Nah, ini tetap tersimpan di sini selamanya ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya ngisi lagi disiplin. Nah, dia akan langsung besar karena yang mengisi adalah ada 2 orang. Jadi ketika kita mengisi itu akan semakin besar karena semakin banyak yang menuliskan.
atau misalkan lagi ya, ada lagi. Nah, jadi ukurannya itu bergantung dengan ukuran orang yang menuliskan. Misalkan ini 1, ini 2, ini 3. Semakin banyak orang, maka akan semakin besar, seperti itu. Kita tadi menggantinya di bagian admin ya Bapak Ibu ya. Sudah, seperti itu saja. Jadi Answer Garden ini memang hanya tujuannya untuk brainstorm, untuk memfokuskan kembali siswa, dan sebagai penutup pembelajaran. Seperti tadilah di awal, di tengah, dan di akhir pembelajaran. Itu aja untuk pembelajaran kali ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu. Materi kita udah selesai dari hari pertama sampai hari ke-6. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran keseharian Bapak Ibu ya. Saya Alfa Maulida ya. Minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi selama 2 hari ini. Dan besok adalah penutupan seperti itu. Semoga bisa cepat diselesaikan ya. Kalau untuk checklist presensi menunggu ya Bapak Ibu dari petugas yang akan mengisi. Kemudian terkait dengan yang sudah mendaftar sebagai sebagai anggota atau member dari Sky Community, mohon ditunggu karena sedang proses untuk ID card-nya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi pemateri ya dalam pembelajaran ISKAI, boleh disiapkan saja. Misalkan ingin menyiapkan materi, nanti akan kami kabari lagi ya. Jadi kemarin sudah diterangkan oleh pemateri pertama ya, Bu Wulan, seperti itu. Jadi nanti akan diteruskan kembali ya bagaimana cara menjadi pemateri dalam kegiatan Sky Community, seperti itu. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas antusiasme dan kehadiran Bapak Ibu. Sehat selalu dimanapun berada. Sampai jumpa kembali di pelatihan-pelatihan Sky berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.